Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Vivi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma dan pemrograman. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Untuk materi algoritma dan pemrograman akan dibagi menjadi beberapa bagian. Video ini adalah bagian pertama dengan sub pembahasan mengenal notasi algoritma. Apa teman-teman semua tahu dari mana asal kata algoritma? Algoritma merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu algorithm. Algorithm sendiri berasal dari kata algorithm. Ketika itu orang-orang barat membaca penggalan nama seorang penulis Al-Khwarizmi yang kemudian dibaca menjadi algorithm. Nama Al-Khwarizmi ditemukan pada buku Al-Jabar dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah atau The Book of Restoration and Reduction. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi yang berasal dari kota Baghdad. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Khwarizmi diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah. Di sana, Al-Khwarizmi bekerja sebagai ilmuwan pada bidang ilmu pengetahuan, ilmu alam, dan juga ilmu matematik. Berkat semua karyanya pada bidang matematik dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khwarizmi pun dinobatkan sebagai Bapak Matematika. Oke, kita kembali lagi ke kata algoritma. Jadi, algoritma itu memiliki arti apa ya? Agar kita lebih mudah memahami apa sih algoritma itu, coba teman-teman perhatikan. Di sini ada 2 gelas yang berisi minuman sirup. Gelas 1 berisi sirup merah dan gelas 2 berisi sirup kuning. Nah, kalau isi kedua gelas itu mau kita tukar, jadinya gelas 1 isinya sirup kuning dan gelas 2 isinya sirup merah. Bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa menukar kedua isi gelas tersebut? Untuk bisa menukar kedua isi gelas tersebut tanpa membuang isinya, tentunya kita perlu satu bantuan gelas lagi, yaitu gelas 3. Berikutnya yaitu kita pindahkan sirup merah yang ada di gelas 1 ke dalam gelas 3. Setelah gelas 1 kosong, kita pindahkan sirup kuning yang ada di gelas 2 ke dalam gelas 1. Terakhir, kita pindahkan sirup merah di gelas 3 ke dalam gelas 2. Selesai deh. Jadi tadi itu adalah algoritma untuk menukar isi gelas. Gimana? Apa sudah bisa menyimpulkan algoritma itu apa? Ayo, biar lebih mudah memahami, coba kita perhatikan contoh algoritma di dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma memang identik dengan pemrograman komputer, padahal prinsip kerjanya sangat dekat dengan kegiatan kita sehari-hari. Contohnya beberapa kegiatan berikut ini, seperti memasak pancake, membuat kopi, mengirim SMS, dan juga memasak nasi. Nah, langkah-langkah bagaimana cara kita menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya memasak nasi, itulah yang disebut dengan algoritma. Jadi, apa arti kata dari algoritma? Menurut kbbi.kemdikbud.go.id, algoritma adalah yang pertama, algoritma yaitu prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas. Sedangkan yang kedua, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Sementara menurut stebis.igm.ac.id, algoritma yang pertama yaitu deretan langkah-langkah komputasi komputer yang mentransformasikan data masukan menjadi keluaran. Sedangkan yang kedua yaitu deskripsi dari urutan perintah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Oke, definisi dari kata algoritma kita sudah dapat. Materi ini kan tentang notasi algoritma. Jadi sekarang kita cari arti dari kata notasi. Pada laman kbbi.kemdikbud.go.id, notasi memiliki beberapa definisi. Yang pertama yaitu seperangkat atau sistem lambang yang menggambarkan bilangan, nada, dan ujaran. Yang kedua, proses pelambangan bilangan, nada, atau ujaran dengan tanda. Yang ketiga, catatan pendek yang perlu diketahui atau untuk mengingatkan sesuatu. Dan yang keempat yaitu suatu metode pencatatan sepanjang persiapan dan proses latihan dalam rangka menyimpan alur perjalanan dari elemen penandaan yang berbeda-beda. Oke, definisi algoritma dan notasi sudah. Jadi, bisa kita simpulkan notasi algoritma adalah suatu metode pencatatan urutan langkah logis untuk pemecahan masalah yang disusun secara sistematis. Metode pencatatan algoritma atau notasi algoritma ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu notasi deskriptif. Notasi deskriptif merupakan notasi algoritma yang paling dekat dengan bahasa manusia. Karena setiap kata-kata yang ada di notasi deskriptif ini masih menggunakan bahasa sehari-hari. Bagaimana cara penulisan notasi deskriptif dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Ini adalah algoritma untuk menghitung luas segitiga. Yang kedua yaitu notasi diagram alir. Notasi diagram alir atau flowchart yaitu pencatatan urutan proses-proses kegiatan dengan menggunakan bentuk-bentuk simbol geometri. Contoh cara penulisannya dapat dilihat pada gambar berikut. Notasi diagram alir ini masih sama dengan notasi deskriptif yang tadi, yaitu algoritma untuk menghitung luas segitiga.
Nah, ini adalah beberapa bentuk yang umumnya sering digunakan pada penulisan notasi diagram alir atau flowchart. Masing-masing bentuk geometri ini memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk geometri yang dapat digunakan untuk membuat notasi algoritma diagram alir. Lalu yang ketiga yaitu notasi pseudocode. Notasi pseudocode ini pada penulisan langkah-langkahnya mirip dengan bahasa pemrograman. Tapi pseudocode tidak spesifik terhadap satu bahasa pemrograman saja. Nah, contoh penulisan notasinya adalah seperti berikut ini. Ini masih sama, yaitu algoritma untuk menghitung luas segitiga. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mengenai notasi algoritma. Jadi, notasi algoritma adalah suatu metode pencatatan urutan langkah logis untuk pemecahan masalah yang disusun secara sistematis. Dan notasi algoritma ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, notasi deskriptif. Yang kedua, notasi diagram alir. Dan yang ketiga, notasi pseudocode. Demikian materi bagian pertama dari bab algoritma dan pemrograman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.